dimakan baru mereka puas. Kemudian karena pesesnya juga berserakan di mana-mana, baru diperbolehkan untuk cuci tangan, cuci muka, karena berauran juga sampai ke muka, ke kepala dan ke baju, termasuk ke dinding dan ke dipan. Dan itu mereka lakukan di atas dipan. Ada yang berdiri menginjak, ada yang memukul, ada yang menteriaki dan seterusnya. Kurang lebih begitulah yang dialami oleh MKC. Kemudian sang jenderal juga di ruang yang sama di sel 11 juga cuci tangan. Setelah itu terulang lagi terus penyiksaan itu. Kenapa kamu? Kurang lebih begitu. Karena dilihat wajahnya semua sudah biru kehitam-hitaman, badannya sudah babak belur, dan diduga tulang-tulangnya sudah ada yang patah akibat perbuatan daripada segerombolan yang di basement 1 itu atau di rutan Bareskrim Polri. Kemudian setelah dijelaskan, karena dia sudah sekarat, sulit bergerak, maka dia pun dibawakan ke SPKT Bareskrim Polri untuk membuat. Kalau beranjak dari keterangan orang entah benar entah tidak, itu kan masih dalam tahap penyidikan. Kita dengar ya, dia bilang sudah ditunggu ramai orang memukuli tak ada yang menghentikan. Ya memang di sana begitulah. Kalau mau dihentikan di pasar. Di pasar kalau dipukuli dihentikan orang. Kalau di dalam sel siapa yang kita harapkan menghentikan ya? Dia bilang sudah ditunggu ramai orang memukuli tak ada yang menghentikan. Ya memang di sana begitulah. Kalau mau dihentikan di pasar. Di pasar kalau dipukuli dihentikan orang. Kalau di dalam sel siapa yang kita harapkan menghentikan? Mama kita. Dia di luar sel nggak tahu. Polisi dia sendiri menjelaskan mereka ditahan di basement. Kan begitu. Dan hebatnya bisa jadi orang itu tidak berteriak seolah-olah dipukul, tapi berteriak misalnya ketawa-ketawa senang, hore mantap kau mantap gitu. Malah dipukuli orang. Kita nggak tahu kawan. Segala hal bisa terjadi. Dan percayalah, semakin kau mengumbar-umbar ini, semakin kau dicari-cari kemanapun. Itu harus kalian pahami kawan. Kalau sudah kehilangan rasa simpati kawan, dibuat hukum sesungguh-sungguhnya. Kan itu yang kalian minta. Oke, dibuatlah hukum itu misalnya apa penistaan, misalnya 6 tahun, langsung 6 tahun itu. Kan ada namanya tenggang rasa. Ada namanya rasa kemanusiaan. Ya, mungkin fenomena lapor-melapor ini baru terjadi saat ini ya. Setelah puncak dari kesemua itu adalah gunung esnya adalah si Kosman Sunet. Kosman Sunet ini sebenarnya sudah melalui berbagai macam tahapan, berbagai tahap ya. Pertama tahun lalu ketika dia menistakan kitab kuning Safinatun Najah, dia bebas. Ketika itu ada yang melaporkan tapi dia melegakan kok dengan bebasnya tanpa ada proses hukum ketika dia pertama kali menghujat ya. Dan yang kedua di bulan September mungkin tahun lalu itu dari Ulama Jawa Timur ya, Aliansi Ulama Jawa Timur. Ketika itu saya ingat betul kasus yang diangkat ketika si Kosman Sunet itu memprovokasi pondok pesantren di Indonesia agar dibubarkan. Karena apa? Kitab kuning, dia katakan begitu, kitab kuning adalah sumber atau pangkal dari ajaran terorisme dan radikalisme. Makanya oleh Aliansi Ulama Jawa Timur dilaporkan. Dan ketika itu masih bebas juga, lolos juga dari jeratan hukum. Artinya apa? Proses demi proses di sini memang ya. Terus puncaknya baru kali ini ketika Kosman Sunet mengobok-ngobok ayat Al-Quran surat Al-Jin itu ya. Dikatakan Nabi Muhammad dikerumuni jin, padahal sebenarnya kalau dia tidak memelintir ayat tersebut, makna yang sesungguhnya adalah para jin itu memang berkerumun ketika Nabi Muhammad SAW berdiri sholat, dan di situ terkesima takjub dengan keindahan bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan ketika sholat itu. Nah disitulah dipelintirnya oleh MKC sehingga dikatakan terus hujatannya itu lari kemana-mana. Begitulah, inilah proses dari sebuah
hujatan demi hujatan, yang pertama lolos, kedua lolos, yang ketiga akhirnya kena juga, walaupun akhirnya dibela-belain sembunyi di sawah cari kodok sekalipun, akhirnya kena. Nah itulah puncak dari semua itu, akhirnya ada aksi saling lapor, ada yang melapor, ada yang dilapor. Itu fenomena biasa ya, mungkin dari puncak gunung es tersebut. Dan ketika sebuah diskusi, di dalam ranah diskusi itu sebenarnya tidak ada yang bisa dilaporkan di situ. Tetapi ketika monolog seperti MKC mengobok-ngobok ayat Al-Quran, di situ tidak ada MKC memberitakan Injil, tidak ada. Makanya PGI tidak mau membela si KC. Karena apa? Apa yang dilakukan KC itu bukan pewartaan Injil, bukan memberitakan Injil, tetapi di situ mengobok-ngobok ayat Al-Quran. Sedangkan dia sendiri ngakunya sudah murtad, begitu. Ngapain? Kan memang klaim Kristen itu kan si MKC ditangkap ya, mungkin sama rutan di Bareskrim ya. Itu namanya biskuit Roma. Itu walaupun di lapas manapun ketika ada seorang anggota baru, pendatang baru, napi baru di situ pasti akan dipelonco ya. Itu berlaku di lapas manapun. Dalam hal ini kasus terberat itu yang pertama adalah pelecehan, pemerkosaan dan lain sebagainya lah, termasuk di dalam ranah kasus penistaan agama itu melebihi kasus tersebut. Jadi orang Islam yang mungkin terpanggil girohnya karena apa yang dilakukan oleh MKC ini adalah sebuah penghinaan terhadap Rasulullah, terhadap Allah, terhadap kitab suci umat Islam. Nah, maka orang Islam sebejat-bejatnya orang Islam, sepreman-premannya orang Islam, katakanlah Islam KTP di situ, ketika mengetahui ada orang yang menghinakan agamanya, otomatis di situ ada panggilan jiwa. Di situ dikatakan, ditanya baik-baik ya di channelnya Rafli Harun, Irjen Napoleon bertanya baik-baik kepada MKC, maksud kamu apa dengan berbuat seperti itu? Si KC keluar arogannya, kamu siapa? Agamamu apa? Dan terus mengucap Nabi Muhammad lagi. Lah disitulah orang normal, orang sabar, sesabar apapun ya, katakanlah orang paling sabar di dunia itu mendengar jadi ditanya baik-baik malah mencak-mencak kayak gitu. Nah, Anda bayangkan sendirilah seandainya itu posisi hal tersebut terjadi kepada Anda. Nah itu lantas yang terjadi sekarang, kenapa saling lapor-melapor, yang mungkin saling ada yang dikira ada yang menistakan dan yang lain-lain. Tetapi jika sebelum kasus ini ada ya, sebelum kasus si Kocluk ini viral atau akhir-akhir ini, dari dulu, dari semenjak belum ada debat di dunia maya, semisal kayak gini ya, semisal debat di Zoom, debat di WhatsApp dan lain sebagainya, itu sejak sebelum itu sudah ada channel-channel Kristen itu yang hanya mengobok-ngobok ayat Al-Quran, mengobok-ngobok ayat hadis. Nanti saya bisa carikan referensi, banyak sekali channel seperti itu. Lah itu mereka akan kena semua. Karena apa? Mereka bukan dialog, mereka monolog. Begitu loh. Jadi ini lebih kita itu memandangnya itu sebuah hal konyol ketika para Kristen itu menuduh orang Islam katanya menista Kristen. Kalau hal tersebut dilakukan di ranah dialog itu bukanlah suatu penistaan, tetapi berdasarkan dengan diskusi, dengan dialog yang berdasarkan dengan dalil dan referensi dan literasi yang ada. Oke, mungkin sekian dulu, mungkin bisa saya kembali. Justru kalau yang mau bahas adalah bukan pengumpulannya, bukan masalah agamanya, tapi bagaimana bisa kejadian di dalam penjara ya. Nah, itu gue mau bikin konten. Loh, tapi kalau itu kan apa ke podcast lu aja? ayo kan. Soalnya kejadiannya di penjara. Loh, soalnya gue kan pengalaman. Nah, makanya seperti Ya kan? bisa. Nah, itu berarti cocok. Kalau itu justru dunia kan terjadi. Nggak disetting gimana? Pintu kuncinya bisa dibuka. Enggak. Kalau kata gue, memang jadi sebenarnya gue ngomong ini bukti bahwa apa yang dituduhkan kepada saya itu nggak benar. Nggak benar ya. Karena kalau vonis hakim itu benar, dan atau gue udah pernah ngomong di tempat itu, gue kan dituduh berujaran kebencian kepada Tionghoa
dan umat Nasrani. Kalau itu benar deh, udah pasti. Lu pikir nggak ada Cina jagoan di sana? Banyak. Ini selamat gitu kan? Bener. Ya lo ambil angle itu ya. Lu pikir nggak ada orang Kristen jagoan di sana? Ya kan? Kalau saya memang benar-benar terbukti, Bukan dikondisikan. di mata masyarakat gitu ya, memang terbukti nih Ahmad Dhani memang memberikan ujaran kebencian terhadap yang Tionghoa membuat orang benci kan gitu. ya, Tionghoa dan umat Kristiani. Iya. Pasti, karena memang di penjara itu memang Laissez-faire. bukan, jadi gini, kayak semacam kelaziman, ya, terutama nih bagi pelaku seksual harassment kepada anak kecil. Iya, itu. Habis gitu. Selesai. Habis kan? Iya. Habis itu. Di Surabaya tuh waktu gua di penjara itu mati orang. Mati orang. Iya, aku satu sel sama orang yang nusuk itu, yang nusuk pelaku sodomi itu. Karena orang udah lama dari keluarga. Aku juga nggak tahu. Aku kan tanya sama orang dia, kamu ngapain? Kamu nggak pakai apa? Pakai sikat gigi. Tapi dia tajemin. Iya. Sikat gigi itu. Tajemin. Plastik gitu, plastik lah. Iya. Plastik ditajemin. Terus ditusuk perutnya, apa kan? Ditusuk perutnya. Ya. Aku tanya kenapa nggak tusuk lehernya biar cepat mati. Iya. Dia bilang, kenaan mesti kok cepat mati. Biar aja tersiksa dulu. Jadi itu di penjara itu kelaziman. Kelaziman ada Di mana-mana itu. Ada ya mungkin di Amerika juga sama Lebih ya. parah, lebih Ya kan? Pelaku kejahatan tertentu itu memang Jadi musuhnya semua orang. Jadi bahan kan. termasuk musuhnya para kriminal juga. Kriminal, ya. Lucu kan? Nah, ini yang tidak ada di berita. Makanya kenapa Ahok itu tidak ditaruh di rutan Cipinang? Iya. Habis dia. Yang nungguin udah banyak. Iya. Kan aku kan akhirnya kan tinggal di bloknya yang bakal tempatnya Ahok kan. Itu waktu Ahok datang ke rutan Cipinang udah register. Berarti sudah pernah ke Cipinang. Sudah dong. Pernah sebentar, kan? Udah diregister. Udah dong. demo Pertama sama kali kan dia turun perempuan di itu. situ. Sudah. Itu teman-teman gua yang masuk penjara yang udah di penjara itu pada keluar semua udah manggil-manggil Ahok gitu. Iya. Iya. Ya. Makanya pindah. Iya. Ahok gitu udah. Seolah-olah menyambut. Heeh. Bukan nyambut, dikasih makanan. Itu kamarnya Ahok kan udah Kayak kalau disiapin. dikasih palet. Kamarnya Ahok kan udah siapin. Iya. Kamarnya Ahok kan udah disiapin. Itu udah isinya udah dilemparin tai manusia.